Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Ahmad Zikri dengan NIM 121220060 dari Teknik Kimia B, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Akan mempresentasikan mengenai artikel jurnal yang telah saya pilih. Di sini terdapat beberapa poin yang akan saya jelaskan mengenai artikel jurnal yang telah saya pilih. Yang pertama itu terdapat abstrak, yang kedua itu introduction, yang ketiga itu material and methods, yang keempat itu result and discussion, yang kelima itu conclusion, dan yang terakhir itu reference. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai headline dari artikel jurnal yang telah saya pilih. Artikel jurnal ini memiliki judul Determination of Lactose Content in Lactose Milk Using Fourier Transform Infrared Spectroscopy and Conventional Neural Network, yang ditulis oleh Daniela, Habib, Juliana, Deborah, Kelly, Sergio, Daniel, dan Leorges. Artikel jurnal ini tersedia secara online pada tahun 2023 yang dipublish oleh Elsevier, perusahaan penerbitan akademik Belanda yang berspesialisasi dalam konten ilmiah, teknis, dan medis. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan mengenai abstrak. Seperti yang kita ketahui, permintaan akan susu dan produk susu rendah laktosa telah meningkat di seluruh dunia karena tingginya jumlah penduduk dengan intoleransi laktosa. Makanan atau minuman dengan tingkat susu rendah laktosa ini memerlukan metode perhitungan gula yang cepat, murah, dan efisien. Namun metode yang tersedia tidak memenuhi semua persyaratan ini. Sehingga di dalam artikel jurnal ini diusulkan FTIR, yaitu Fourier Transform Infrared dengan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi dan mengukur sisa laktosa dan gula lainnya di dalam susu. Conventional Neural Network atau biasa disingkat CNN dibuat dari spektrum inframerah tanpa prapromosian data menggunakan penyesuaian hyperparameter dan saliency map. Untuk prediksi kuantitatif gula dalam susu digunakan model regresi, sedangkan untuk penilaian kualitatif digunakan model klasifikasi. Susu mentah, pasteurisasi, dan ultra hypertemperatur atau biasa disingkat dengan UHT ditambahkan dengan laktosa, glukosa, dan galaktosa dalam 6 konsentrat, yaitu dari 0,1 sampai 7 mg per mili. Dan secara total, 432 sampel dikirimkan ke Conventional Neural Network. Untuk akurasi, presisi, sensitivitas, spesifitas, root mean square error, mean square error, mean absolute error, dan koefisien determinasi digunakan sebagai parameter evaluasi. Algoritma menunjukkan kapasitas prediksi atau akurasi di atas 95%. Untuk klasifikasi koefisien determinasi sebesar 81%, 86%, dan 92% untuk kuantifikasi laktosa, glukosa, dan galaktosa. Pada hasil menunjukkan bahwa FTIR dengan alat kecerdasan buatan seperti Conventional Neural Network adalah metodologi yang efisien, cepat, dan berbiaya rendah untuk mengukur laktosa dan gula lainnya di dalam sebuah susu. Selanjutnya pada poin kedua saya akan menjelaskan mengenai introduction. Laktosa adalah gula utama yang ada secara alami di dalam susu dan memiliki nutrisi penting sebagai sumber energi dan meningkatkan penyerapan vitamin, kalsium, dan magnesium. Indeks glikemik rendah, penurunan risiko kariogenik, dan prebiotik adalah manfaat potensial lainnya. Namun laktosa tidak diserap dengan baik oleh sebagian besar penduduk dunia karena produksi enzim laktosa yang rendah dalam usus kecil. Konsekuensinya adalah intoleransi laktosa. Hidrolisis laktosa susu dalam industri susu merupakan alternatif bagi orang-orang dengan intoleransi tersebut. Namun tingkat hidrolisis laktosa harus memenuhi persyaratan hukum. Metodologi umum untuk estimasi gula dalam susu rendah hidrolisis laktosa adalah High Performance Liquid Chromatography atau biasa disingkat dengan HPLC. HPLC RID atau Reactive Index Detector adalah metode yang efisien untuk mengukur monosakarida, disakarida, dan oligosaccharides
dalam susu. Hingga saat ini, metode yang diterima untuk gula dalam susu dan produk susu menggunakan kromatografi tidak berlaku untuk kadar laktosa di bawah 1 mg per gram. Mid infrared spectroscopy adalah salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk menganalisis susu dengan berbagai produknya. Dan beberapa aspek mendukung penggunaan FTIR untuk kontrol kualitas susu, terutama potensinya sebagai metode screening untuk mendeteksi pemalsuan. Selain itu, FTIR memiliki output analitik yang tinggi, persiapan sampel yang minimum, sensitivitas yang tinggi, dan biaya pengoperasian yang cukup rendah. Namun, panjang gelombang penyerapan untuk laktosa, glukosa, dan galaktosa sangat mirip, sehingga membutuhkan penggunaan alat analisis baru untuk memastikan presisi dan selektivitas untuk menganalisis sisa laktosa dalam produk rendah laktosa. Karena sejumlah besar data diperoleh dengan menggunakan FTIR untuk menganalisis susu, pola data ini dapat digunakan untuk mempelajari dan memprediksi tren. Machine learning algorithm telah banyak digunakan untuk aplikasi yang berbeda karena potensi penggunaannya untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena tersembunyi di dalam kumpulan sebuah data, dan juga untuk memprediksi nilai baru. Pembelajaran yang diawasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu model regresi dan klasifikasi. Dalam regresi, output selalu merupakan variabel kuantitatif dan kontinu. Sebaliknya, untuk model klasifikasi, output yang diharapkan adalah variabel kategori atau variabel dependen sebagai fungsi dari input, yaitu variabel independen. Dalam konteks pembelajaran mesin, Conventional Neural Network atau bisa disingkat CNN adalah arsitektur neural network yang telah menjadi alat penting di beberapa bidang, antara lain menangani pengenalan pola gambar dan video, pengenalan ucapan, analisis teks, pemrosesan bahasa. CNN terinspirasi oleh pemrosesan visual otak manusia dan memiliki lapisan tambahan jika dibandingkan dengan neural network yang tradisional. Mereka diterapkan pada data gambar dalam arrays 2 dimensi yang mendeteksi tapi dan fitur input lainnya. Namun, ide yang sama diterapkan pada data 1 dimensi seperti data spektral. Penerapan neural network dalam industri makanan telah dipelajari dalam beberapa tahun terakhir untuk menilai kualitas produk, integritas, asal geografis, dan umur simpan. Jaringan syaraf atau neural network telah digunakan bersama dengan alat ini seperti FTIR untuk menyelidiki keaslian susu. Dalam artikel jurnal ini, FTIR dengan alat machine learning merupakan proposal inovatif yang belum dilakukan hingga saat ini untuk mengidentifikasi dan mengukur sisa laktosa dan gula lainnya dalam susu rendah laktosa. Alat ini juga diterapkan untuk kuantifikasi. Tujuannya adalah untuk menentukan jumlah gula yang berbeda di dalam sebuah susu. Ini adalah metode potensial untuk mendapatkan komposisi susu yang akurat di sebuah laboratorium kualitas susu. Selanjutnya, poin ketiga saya akan menjelaskan tentang mengenai material dan metode. Untuk alat yang pertama itu terdapat spektroskopi Fourier transform infrared atau bisa disingkat FTIR. Seperti pada tabel 1, yaitu penggunaan alat pembelajaran mesin yang terkait dengan FTIR dalam sampel susu dan tujuan utamanya. Berikut sebagai datanya. Untuk susu mentah, pasteurisasi, dan UHT ditambahkan laktosa, glukosa, dan galaktosa secara terpisah dalam 6 konsentrasi 0,1, 0,5, 1, 3, 5, dan 7%. Dan 6 batch dengan total 108 sampel ditambahkan gula dan 36 sampel tanpa tambahan gula untuk setiap susu. Susu mentah ini dikumpulkan dari tangki curah berpendingin dari Maret 2020 hingga Februari 2021 di sebuah peternakan penelitian eksperimental dengan kawanan sekitar 100 sapi menyusui dengan rasio genetik Holstein dan Gir cattle yang berbeda. Menurut resolusi CNS 46620112
Universidad Federal de Minas Gerais. Penelitian ini dibebaskan dari pendaftaran Komite Etika Penelitian. Susu pasturasi dan UHT diperoleh dari pengecer lokal. Berikut terdapat grafik dari spektrum FTIR dengan susu mentah, yaitu garis hijau, susu pasteurisasi, yaitu garis biru, dan susu UHT, itu garis abu-abu. Komposisi susu dianalisis dengan FTIR di Laboratorium Analisis Kualitas Susu, Fakultas Kedokteran Hewan, Universidad Federal de Minas Gerais. Untuk setiap sampel dihasilkan spektrum inframerah, SPC format, termoscientific, dan galactic grams. Seperti pada gambar atau grafik, yaitu contoh spektra serapan inframerah gula dalam susu di wilayah 900 sampai 3000. Spektra FTIR dengan susu mentah ditambah laktosa, itu garis kuning, glukosa dengan garis merah, dan galaktosa dengan garis hijau pada konsentrasi 30 mg per ml. Berdasarkan gambar-gambar tadi, untuk mendeteksi laktosa dalam susu menggunakan spektroskopi FTIR biasanya terlebih dahulu diperoleh spektrum referensi laktosa murni. Spektrum FTIR sampel susu kemudian dibandingkan dengan spektrum laktosa referensi untuk menentukan keberadaan dan jumlah laktosa dalam susu. Dalam praktiknya, hal ini sering dilakukan dengan menggunakan gambar karakteristik puncak serapan laktosa di daerah pertengahan inframerah. Gambar ini mencantumkan panjang gelombang dalam satuan mikrometer atau bilangan gelombang, di mana laktosa menyerap cahaya inframerah serta intensitas penyerapan pada setiap panjang gelombang. Gambar tersebut juga dapat mencakup informasi tentang senyawa lain yang biasanya ditemukan dalam susu yang dapat mengganggu deteksi laktosa seperti lemak dan protein. Dalam beberapa kasus, senyawa ini mungkin juga memiliki puncak serapan yang khas di wilayah pertengahan inframerah yang perlu diperhitungkan saat menganalisis spektrum FTIR sampel susu. Untuk menggunakannya, spektrum FTIR sampel susu dibandingkan dengan puncak karakteristik laktosa dan senyawa pengganggu lainnya. Intensitas penyerapan pada setiap puncak diukur dan digunakan untuk menghitung konsentrasi laktosa dalam sampel. Analisis ini dapat digunakan secara otomatis menggunakan perangkat lunak yang membandingkan spektrum dengan spektrum laktosa referensi dan menghitungnya konsentrasi laktosa. Untuk alat kedua itu terdapat conventional neural network atau bisa disingkat dengan CNN. Analisis spektrum inframerah digunakan deep learning. Spektra FTIR dari 432 sampel susu digunakan sebagai fitur input untuk CNN yang diusulkan. Koordinat ini terdiri dari 550 CNN poin dan mewakili wilayah penyerapan spektrum dari 900 hingga 3100 per cm dengan resolusi 4 per cm. CNN menafsirkan spektrum sampel susu sebagai gambar, serta lapisan konvolusional dari filter memilih karakteristik penting dari spektrum. Arsitektur CNN diterapkan menggunakan Crush dan TensorFlow dengan Python. Dataset reading, cross-validation, dan operasi lainnya diimplementasikan menggunakan Scikit-learn library berdasarkan metodologi dengan hyperparameter yang disesuaikan. Seperti pada gambar berikut, yaitu urutan proses dari sampel susu. RM itu merupakan susu mentah, PM sebagai susu pasteurisasi, dan UM sebagai susu UHT. Ini merupakan urutan proses dari sampel susu ke CNN menggunakan spektra FTIR sebagai fitur masukan. C sebagai kontrol, L sebagai laktosa, G sebagai glukosa, dan GA sebagai galaktosa. CNN ini dieksekusi dengan unidimensional konvensional layer untuk menerima data spektrum sebagai input yang mempelajari 60 filter dengan ukuran kernel 20.
Oleh karena itu, lapisan tersebut dapat mendeteksi 60 fitur langsung dari spektrum FTIR. Filter digabungkan atau dikelompokkan dan diikuti oleh lapisan yang lebih padat atau terhubung penuh dari 2448 neutron. Lapisan bantu digunakan aktivasi Likert value menambahkan non-linearitas ke model. Max Pooling 1D mengurangi data melalui pengelompokan, operasi normalisasi batch menormalkan data lapisan, dan operasi dropout secara acak mengabaikan sejumlah neuron untuk menawarkan kekuatan generalisasi model yang lebih besar, menghindari overfitting data pelatihan. Pelatihan CNN menggunakan Adaptive Moment Estimation Optimizer selama 300 epoch untuk klasifikasi dan 250 epoch untuk regresi. Metodologi ini memisahkan bagian dari set pelatihan menjadi set validasi, dan kinerja model dievaluasi pada setiap epochnya. Dalam model ini, 20% dari set pelatihan dipisahkan sebagai set validasi selama cross-validation. Nah, seperti gambar berikut, Adaptive Moment Estimation Optimizer adalah alat yang ampuh untuk melatih CNN. Ini menyesuaikan kecepatan pembelajaran ke setiap parameter, membuatnya sangat cocok untuk melatih neural network yang dalam. Selain itu, ini menggabungkan manfaat AdaGrad dan RMSPro, menjadikannya algoritma pengoptimalan yang efisien dan efektif untuk pelatihan CNN. Metode cross-validation K-fold digunakan untuk memperkirakan kinerja jaringan di mana jumlah total kasus dibagi menjadi huruf K sebagai kelompok acak dan memperkirakan ukuran yang sama. Salah satu himpunan bagian digunakan untuk pengujian dan proses ini diulang untuk setiap kelompok K. Pada akhirnya, tingkat akurasi rata-rata diperoleh dari tingkat setiap subset. Bilangan jumlah himpunan bagian K adalah 10K, seperti pada gambar. Cross-validation ini adalah teknik yang digunakan untuk pembelajaran mesin untuk mengevaluasi kinerja model pada kumpulan data independen. Ini melibatkan pemisahan dataset menjadi 2 atau lebih subset. Dalam satu subset digunakan untuk melatih model dan subset lainnya digunakan untuk menguji model. Salah satu jenis cross-validation yang umum adalah teknik tenfold cross-validation. Dataset dibagi menjadi 10 subset dengan ukuran yang sama. Dalam diagram, setiap lipatan mewakili subset dari kumpulan data. Model dilatih ini di semua lipatan kecuali yang dipilih sebagai set validasi. Proses ini diulangi untuk setiap lipatan, dan metrik performa rata-rata dihitung di seluruh 10 set validasi. Untuk masalah klasifikasi, CNN dilatih dengan kumpulan data sampel susu tanpa tambahan gula dan dengan penambahan laktosa, glukosa, dan galaktosa dalam 6 konsentrasi berbeda, yaitu 0,1, 0,5, 1, 3, 5, dan 7%. Setelah sampel dianalisis, model dapat mengenali spektrum masing-masing sakarida. Hasil dari sampel klasifikasi adalah respon variabel yang bersifat kategoris, yaitu ada tidaknya gula tertentu di dalam sebuah susu. Di lapisan output ada 4 neuron akhir yang diwakili oleh masing-masing kelas untuk diprediksi: laktosa, glukosa, galaktosa, dan tanpa penambahan gula. CNN yang dilatih untuk model regresi menerima sebagai input data hasil spektrum sampel susu yang ditambahkan atau tidak dengan 3 gula, yaitu laktosa, glukosa, dan galaktosa dalam 6 konsentrasi berbeda, yaitu 0,1, 0,5, 1, 3, 5, dan 7%. Gula yang ditambahkan ke dalam susu menyebabkan puncak absorbansi yang berkolerasi dengan jumlah komponen dalam susu. Model regresi yang dihasilkan adalah respon variabel kontinu yang sesuai dengan masing-masing konsentrasi gula di dalam sebuah susu. Untuk kuantifikasi setiap gula tambahan, jaringan mengubah lapisan keluaran neuron terakhir. Kemudian dibuat 3 CNN untuk regresi, yaitu laktosa, glukosa, dan galaktosa.
Nah, untuk alat yang ketiga itu terdapat statistik. Metrik kinerja digunakan untuk memprediksi kemampuan model CNN. Pengklasifikasi CNN dievaluasi berdasarkan akurasi, presisi, sensitivitas, dan spesifisitas. Berikut adalah beberapa kumpulan rumus yang digunakan. Dapat precision, sensitivity, specificity, dan akurasi. Selanjutnya adalah akurasi, yang merupakan proporsi kasus yang diselidiki dengan benar di antara total kasus. Apakah benar posisi positif atau benar negatif. Dan ini dianggap sebagai tingkat sebuah kebenaran. Nah, gambar berikut merupakan representasi skematis dari conventional neural network untuk klasifikasi gula tambahan dalam susu, seperti laktosa, glukosa, galaktosa, dan tanpa tambahan gula. Kurva ROC atau Receiver Operating Characteristic dan AUC Area Under the Curve adalah dua metrik yang banyak digunakan untuk model klasifikasi yang menilai hubungan antara sensitivitas dan spesifitas. Kurva ROC dibangun dari tingkat positif sejati atau sensitivitas pada sumbu Y dan tingkat positif palsu spesifitas 1 pada sumbu X. Untuk regresi CNN, variabel respon adalah variabel kontinu, numerik, dan metrik yang paling umum untuk mengkarakterisasi kemampuan prediksi model adalah root mean square error, yang bisa disingkat dengan RMSE. Ini juga merupakan gambar representasi skematis dari conventional neural network untuk kuantifikasi gula tambahan dalam susu, seperti laktosa, glukosa, atau galaktosa. Berikut merupakan beberapa kumpulan rumus yang digunakan. Yang pertama itu adalah RMSE, adalah jumlah residual model regresi akar, yaitu selisih antara nilai real dan prediksi, dihitung dengan persamaan regresi. Untuk yang selanjutnya itu adalah mean square error, yaitu MSE, baik untuk training set maupun test set. Nah, untuk rata-rata penyimpangan yang digambarkan dengan mean absolute error atau bisa disingkat dengan MAE, memiliki satuan respon yang sama dengan satuan nilai masukan. Nilainya mewakili penyimpangan rata-rata antara nilai prediksi dan nyata. Membandingkan MSE dengan MAE, yang pertama memberikan bobot yang lebih besar untuk deviasi yang besar karena dikuadratkan. Sedangkan MAE memberikan bobot yang sama untuk semua deviasi. Metrik lain yang banyak digunakan dalam model regresi adalah koefisien determinasi. Disajikan sebagai R kuadrat, seperti pada gambar. Nilai ini menyatakan proporsi informasi kuadrat berkisar dari 0 sampai 1 dan biasanya direpresentasikan sebagai persentase. Nah, selanjutnya terdapat SSR, adalah jumlah regresi kuadrat. Itu berarti variabilitas dijelaskan oleh regresi. Dan SST adalah jumlah kuadrat total dan itu berarti total variabilitas dataset. Dan di mana N adalah jumlah sampel. Y dengan topi segitiga di atasnya adalah nilai prediksi, Y dengan polos adalah nilai real, dan Y dengan garis di atasnya adalah mean dari variabel dependen. Metrik ini digunakan untuk memvisualisasikan kekuatan CNN untuk regresi untuk mengukur laktosa, glukosa, dan galaktosa dalam susu setelah tenfold cross validation. Selanjutnya, poin keempat, saya akan menjelaskan mengenai result and discussion.
CNN dapat belajar dari data dan menghasilkan prediksi berkualitas tinggi tanpa memerlukan langkah preprocessing apapun. Neuron dari lapisan konvolusi digunakan sebagai filter yang mengenali fitur spesifik dalam wilayah spektral. Hanya data spektrum penting yang diteruskan ke lapisan dalam jaringan. Karena alasan ini, CNN dapat menerima data spektral mentah dan melakukan ekstraksi fitur tanpa interaksi manual. Wilayah input spektrum yang paling signifikan dan representatif untuk lapisan konvensional CNN diidentifikasi dalam saliency maps. Konstruksi saliency maps dalam spektrum mid-infrared dan sampel susu memungkinkan ekstraksi data dari wilayah panjang gelombang paling khas dan paling berkontribusi pada aktivasi output yang diberikan oleh CNN. Pada gambar berikut adalah saliency map untuk setiap gula yang ditambahkan ke dalam susu, laktosa, glukosa, dan galaktosa dengan konsentrasi 50 gram per mili. Nah, saliency maps dari conventional neural network dengan spektra FTIR sampel susu ditambahkan dengan laktosa, glukosa, dan galaktosa. Untuk saliency maps sendiri merupakan teknik visualisasi yang digunakan untuk menafsirkan dan memahami prediksi yang dibuat oleh conventional neural network atau biasa disingkat CNN. Dalam konteks spektra FTIR sampel susu, saliency maps dapat membantu mengidentifikasi fitur spektral atau panjang gelombang mana yang paling relevan untuk klasifikasi sampel susu yang mengandung berbagai jenis dan kadar karbohidrat seperti laktosa, glukosa, dan galaktosa. Dengan menganalisis saliency maps, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang fitur spektral yang paling relevan untuk membedakan berbagai jenis dan kadar karbohidrat dalam sampel susu. Informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan performa model CNN dan mengembangkan metode yang lebih akurat dan andal untuk mengkarakterisasi komposisi sampel susu. Arsitektur CNN yang digunakan mendefinisikan lapisan aktivasi, lapisan konvensional, jumlah filter, ukuran kernel, jumlah neural di lapisan padat juga di lapisan keluaran dan menghasilkan CNN. Dengan proses pembelajaran mesin otomatis atau AutoML, definisi arsitektur neural network memungkinkan penggunaan model yang sangat akurat dengan penyetelan yang baik dari hyperparameter yang mengontrol proses. Dengan menggunakan teknik ini, model menjadi lebih cocok dengan performa yang lebih tinggi. Seperti pada gambar berikut atau tabel berikut, hyperparameter digunakan untuk mengontrol proses pelatihan arsitektur CNN. Selama pelatihan dan validasi untuk setiap epoch dalam jaringan, riwayat akurasi dan kerugian disimpan. Saat epoch berjalan, pembelajaran jaringan berkembang, akurasi meningkat, dan kerugian berkurang. Waktu eksekusi yang diambil pada langkah pelatihan untuk 10-fold cross validation adalah 2 menit 7 detik. Seperti pada gambar berikut, ini adalah catatan dari setiap sampel. Plot akurasi dan kerugian model CNN pada langkah-langkah pelatihan dan validasi untuk klasifikasi gula yang ditambahkan ke dalam susu dilatih selama 300 epoch. Kemampuan prediksi model CNN dinilai melalui metrik kinerja untuk kuantifikasi laktosa, akurasi, presisi, sensitivitas, dan spesifisitas masing-masing adalah 96,1%, 92,2%, 92,2%, dan 97,4%. Untuk glukosa, metriknya masing-masing adalah 95,2%, 90,1%, 88,9%, dan 97,1%. Untuk galaktosa masing-masing adalah 97,4%, 95,9%, 93,4%, dan 98,7%. Untuk tambahan gula masing-masing adalah 98,4%, 95,5%,
98,9%, dan 98,2%. Dalam model ini, kelas sakarida diprediksi dari 4 pilihan atau 4 neuron akhir, mencirikan klasifikasi multi-kelas. CNN lebih cocok digunakan untuk klasifikasi multi-kelas pada data spektral dibandingkan dengan metode lain seperti pohon keputusan. Seperti pada gambar, yaitu metrik kinerja berupa yang warnanya biru, presisi yang warnanya merah, sensitivitas yang warnanya hijau, dan spesifisitas yang warnanya ungu. Metrik kinerja ini merupakan pengklasifikasian CNN untuk memprediksi laktosa, glukosa, galaktosa, dan tidak ada gula yang ditambahkan dalam sampel susu. Gambar berikut, matriks bingung digunakan untuk memvisualisasikan dengan lebih baik true positif itu TP, false positif itu FP, true negatif itu TN, dan false negatif itu F. Nilai ini digunakan untuk menghitung metrik kinerja di atas. Confusion matrix untuk memvisualisasikan kemampuan CNN classifier untuk mengidentifikasi laktosa, glukosa, dan galaktosa yang ditambahkan ke dalam susu atau susu tanpa tambahan gula. Dan kurva karakteristik operasi penerima adalah alat visualisasi penting untuk kinerja metode. Gambar berikut juga menunjukkan kurva erosi dari model klasifikasi. Kurva erosi atau reservoir operating karakteristik didefinisikan untuk masalah klasifikasi biner. Tetapi ada perluasan teknik yang mempertimbangkan masalah klasifikasi multi-kelas. Strategi rata-rata mikro membuat nilai kurva ROC reservoir operating karakteristik didefinisikan untuk masalah klasifikasi biner. Tapi ada perluasan teknik yang mempertimbangkan masalah klasifikasi multi-kelas. Strategi rata-rata mikro mengumpulkan nilai semua kelas gula dan rata-rata makro menghitung nilai setiap kelas gula, laktosa, glukosa, dan galaktosa. Kelas putih tidak ada gula yang ditambahkan ke susu dalam pekerjaan ini. Skor IUC atau area under the curve untuk klasifikasi adalah 0,925 yang berarti bahwa model tersebut memiliki kemampuan prediksi yang tinggi seperti pada gambar. Untuk mengukur laktosa, glukosa, dan galaktosa, 3 CNN berbeda digunakan. Setiap neural network menggunakan spektrum spesifik dari setiap gula sebagai data masukan dan neuron keluaran sesuai dengan konsentrasi gula yang diprediksi dalam model regresi. Satu metrik saja tidak cukup untuk memahami kekuatan dan kelemahan model regresi. Selain RMSA, MSA, R kuadrat, dan visualisasi kecocokan model, terutama dengan plot residual, sangat penting untuk memahami apakah model tersebut itu cocok untuk tujuan tersebut. Kecukupan model dapat diamati dengan plot residual antara nilai prediksi dan nyata seperti pada gambar. Kekuatan prediksi model terkait dengan seberapa penting nilai prediksi mendekati nilai sebenarnya. Seperti pada gambar, itu plot sisa algoritma regresi untuk mengukur laktosa, glukosa, dan galaktosa dalam sebuah susu. Garis biru mewakili nilai prediksi dan titik merah itu mewakili nilai nyata dari sebuah konsentrasi sampel. Selama pelatihan network telah mempelajari dan menurunkan tingkat kesalahan yang dihasilkan oleh model. Pada gambar berikut, penurunan riwayat kesalahan dan peningkatan koefisien determinasi pada langkah pelatihan menunjukkan bahwa model meningkatkan kapasitas prediktifnya selama 250 epoch dengan CNN untuk kuantifikasi laktosa, glukosa, dan galaktosa.
Waktu eksekusi untuk langkah pelatihan dalam 10-fold cross validation adalah 1 menit 51 detik. Pada gambar itu RMSA merupakan kesalahan kode rata-rata akar, MIA itu merupakan rata-rata kesalahan absolut, dan R kuadrat itu merupakan koefisien determinasi. Metrik kinerja CNN untuk regresi setelah 10-fold cross validation ditunjukkan pada tabel berikut. Jika koefisien determinasi atau R kuadrat mendekati 1, sebagian besar varian dari nilai prediksi dapat dijelaskan oleh model. Dalam karya ini, model mampu menjelaskan 91,7% dari varian nilai galaktosa, 85,5% glukosa, dan 81,1% laktosa. Metode K-fold cross validation memberikan pandangan yang lebih realistis dengan kekuatan prediksi model dibandingkan dengan metode yang membagi kumpulan data menjadi proporsi untuk pelatihan, pengujian, dan validasi. Dalam cross validation, semua subkelompok dilatih dan diuji menjadi valid dalam distribusi data yang tidak merata. Sebelumnya menggunakan neural network dalam susu tidak menggunakan cross validation untuk validasi metode. Automation learning mendefinisikan arsitektur CNN dan penerapan hyperparameter, dan hasilnya dapat menghitung nilai baru. Arsitektur CNN menggunakan perpustakaan yang ada, tetapi kebaruan dalam metodologi didasarkan pada penggunaan arsitektur ini untuk sampel susu, dan model tersebut dapat diterapkan untuk menghitung laktosa dan gula lainnya di dalam sebuah susu. Hasil ini menunjukkan bahwa algoritma mampu mengenali sedikit perbedaan dalam spektrum masing-masing sakarida dan presisi dan selektivitas yang baik. Selain itu, CNN untuk identifikasi dan kuantifikasi laktosa, glukosa, dan galaktosa dalam susu adalah metode yang cepat, dengan waktu eksekusi sekitar 2 menit, dan juga berbiaya yang cukup rendah. Seperti pada tabel atau gambar berikut. Selanjutnya yaitu poin kelima. Saya akan menjelaskan mengenai conclusion. Dari beberapa pemaparan materi sebelumnya, algoritma klasifikasi dan regresi terbukti bermanfaat untuk mengidentifikasi dan mengukur gula dalam susu rendah laktosa, terutama ketika CNN diterapkan pada spektrum masing-masing gula. Identifikasi mereka dimungkinkan, bahkan dengan sedikit perbedaan dalam spektrum laktosa, glukosa, dan galaktosa. Metode yang diusulkan adalah efisien, selektif, murah, dan cepat. Potensi besar dalam pembelajaran mesin menunjukkan bahwa metrik kinerja yang lebih baik dapat dicapai dengan sedikit perubahan arsitektur network, dengan potensi besar untuk menggunakan pembelajaran mesin sebagai alat untuk mengukur sakarida dalam susu untuk kontrol kualitas makanan atau minuman. Untuk pekerjaan di masa depan, ini akan menjadi hal yang menarik untuk mempertimbangkan variabilitas komposisi sampel susu untuk menjamin penerapan metode yang diusulkan dalam kondisi yang berbeda. Poin lain untuk perbaikan adalah penerapan validasi eksternal dengan sampel berbeda yang tidak digunakan dalam cross validation. Setelah saya mereview dan melihat artikel jurnal ini, dapat saya simpulkan beberapa kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada artikel jurnal ini. Untuk kelebihannya, di antaranya yang pertama itu ada penentuan kandungan laktosa yang akurat, penggunaan Fourier transform infrared spectroscopy, dan konvensional neural network dapat secara akurat menentukan kandungan laktosa dalam susu rendah laktosa. Ini adalah keuntungan yang signifikan karena keakuratan penentuan laktosa sangat penting dalam aplikasi industri susu. Lalu yang kedua itu adalah metode cepat dan efisien. Penggunaan FTIR dan CNN memungkinkan penentuan laktosa yang cepat dan efisien, menjadikannya pilihan yang menarik untuk penggunaan industri masa yang akan datang. Yang ketiga itu ada analisis non-destruktif. Spektroskopi FTIR adalah metode analisis
non-destruktif, yang berarti sampel dapat digunakan kembali untuk tujuan lain setelah analisis. Ini menjadikannya pilihan yang hemat biaya dan ramah lingkungan. Dan yang keempat itu hemat biaya. Biaya peralatan untuk analisis FTIR relatif rendah dibandingkan dengan metode analisis lainnya seperti kromatografi, menjadikannya pilihan yang terjangkau untuk usaha kecil atau usaha yang baru ingin dimulai. Dan untuk kekurangan, diantaranya yang pertama itu terdapat aplikasinya yang terbatas. Metode ini hanya cocok untuk analisis susu rendah laktosa dan tidak dapat diterapkan pada susu tinggi laktosa atau produk susu lainnya. Yang kedua itu perlu peralatan khusus. Spektroskopi FTIR memerlukan peralatan dan keahlian khusus yang dapat menjadikan penghalang masuknya beberapa bisnis atau usaha. Yang ketiga itu kumpulan datanya yang terbatas. Keakuratan hasil bergantung pada kualitas dan kuantitas kumpulan data yang digunakan untuk melatih CNN. Kumpulan data yang terbatas dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat. Dan untuk yang keempat itu ada ketergantungan pada stabilitas komposisi susu. Keakuratan penentuan kandungan laktosa tergantung pada stabilitas komposisi susu selama analis. Setiap variasi komposisi susu dapat mengaruhi setiap hasil. Selanjutnya itu poin ke-6. Di sini terdapat beberapa referensi yang digunakan dalam artikel jurnal ini. Saya persilakan untuk membaca dan memahami terlebih dahulu. Dan selanjutnya juga beberapa referensi yang digunakan dalam artikel jurnal ini.
Dan selanjutnya terdapat beberapa informasi tambahan mengenai artikel jurnal ini. Yang pertama itu terdapat author contribution statement. Daniela Enriquez sebagai performer the experiment, analysis and interpret the data, and word the paper. Yang kedua itu Juliana 5 sebagai performer the experiment. Tiga ada Habib Neto Sergio Campos sebagai concept and design the experiment, analysis dan interpret the data. Yang keempat itu ada Deborah, Deasis, Kelly, Keller, Daniel, Oliveira sebagai contribute reagent material analysis tool or data. Dan yang kelima itu ada Largest Fonseca sebagai contribute reagent material analysis tool or data analysis and interpret the data word the paper. Dan selanjutnya ada founding statement, data availability statement, declaration of interest statement, dan acknowledgement. Mungkin cukup sekian presentasi terkait review artikel jurnal yang dapat saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena telah banyak meluangkan waktu untuk mendengarkan dan terlibat dalam presentasi yang saya lakukan. Perhatian dan dukungan Anda sangat berarti bagi saya dan saya berharap saya dapat meninggalkan sesuatu yang berharga dan mengungkap pikiran. Saya menerima segala bentuk saran dan komentar terkait review artikel jurnal yang telah saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.